Ayo Pips, kembali lagi di program Spill dulu. Karena diam itu tidak seru. Ya you Pips, as always Gak bisa bahasa Inggris. bersama saya Ara Yeah, boy. Abina Rahma Ahmad. Oh, begitu nih. Sekarang di opening tanpa temannya Mi. Asyik Mi lagi sendiri opening programnya. Sudah, astaga saya kira masih KKN. Pade. Ya, buat apa saya lama-lama? Saya kira nyaman Maki di sana Tidak. sama Pak Kades. Saya lihat betah sekali di sana di Instastory-nya. Sebenarnya tak betah aja, cuman ya karena rindu sama Upip, rindu sama pemirsa Ondas TV, jadi harus kembali ke realita. Luar biasa sekali, sudah ada Zul di sini. Opening pakai pale dulu. nih. Oke you Pips, kembali lagi bersama saya Ara. Dan saya Zul. Kita akan tanya-tanya kamu di program Spill dulu. Oke, hari ini Zul temanya menarik sekali. Apa tuh? Karena sudah beberapa bulan nih penerimaan Iya, iya. mahasiswa baru di Unhas. Jadi kita akan minta mereka untuk spill dulu bagaimana kehidupannya waktu masih jadi anak SMA dan sekarang jadi mahasiswa. Plus juga nih kita akan kepoin juga, mungkin menarik juga ya anak-anak daerah yang sekarang merantau yang mungkin dulunya tuh tinggal sama orang tuanya. Nah gitu, penasaran? Penasaran yuk Pips? Yuk, kita spill dulu karena diam itu gak seru. Go! Hai guys, boleh nimbrung gak? Boleh. Let's join the club. Boleh di spill dong nama, jurusan dan asal daerahnya dari sini. Perkenalkan, nama saya Ubaid Mubarak Jufri. Saya asal Makassar dan jurusan saya saat ini yaitu Prodi Sastra Jepang. Panggilannya? Dipanggil Ubaid. Nama saya Muhammad Fahri, bisa dipanggil Fahri. Saya asal Makassar dari sastra Jepang. Makassar ini. Nama saya Muhammad Nur Fikri Asidik. Saya dari Timika, Papua. Saya dari Prodi Sastra Jepang juga. Namamu dipanggil siapa? Dipanggil Kiki. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never. Iya. Nama saya Syarif Hidayatullah. Saya berasal dari sastra Jepang juga. 痛みを感じろ世界に痛みを神羅転生 Saya dari Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Oke, kita start dari yang jauh-jauh. Yang jauh dulu nih. ya. Oke, dari ujung ya. Gimana perasaannya first time jauh-jauh dari rumah? Apakah homesick sejauh ini? Untuk sekarang saya jujur saja ketika sendirian di kamar kos itu homesick juga ya. Terus juga rindu juga sama suasana kampung, terus makanan-makanan kampung juga ya. Kalau kamu Kiki dari Timika. Kalau saya dari Timika itu, saya tuh rindunya itu banyak sih. Cuman saya tinggal sama keluarga dari ayahku. Di Timika itu yang kurindunya itu dingin saya karena situ banyak hutan, lebih ke dingin. dingin tetapi tidak kejam. Aku berlutut? Tidak akan. Kesendirian adalah teman terbaikku. Situ di Makassar sini panasnya sekali ya, nggak expect sekali. Semua itu yang nggak aku expect dari Makassar, ternyata sepanas ini. Hujan pun itu jarang sekali. Ya itu mungkin saja sih kalau saya datang ke sini juga. Kalian berdua lebih berat mana dibangun sebagai anak rantau? Lebih berat bangun di perantauan atau lebih berat ketika dibangunkan sama orang tua di rumah? Niki? Dibangunkan, Iya. bangunkan pagi gitu ya. Iya.
Kalau dibangunkan pagi tuh kayak merantau deh. Apalagi kalau misal kayak kasih alarm, kadang tuh nggak sadar gitu, langsung matiin lagi, matiin tidur lagi gitu. Jadi kalau saya kayak gitu saya. Sama juga, jujur kalau untuk bangun pagi itu lebih sulit di saat perantauan begini, apalagi kasusnya sama juga dengan Kiki tadi ya. Gitu alarm bunyi saya matikan terus tidur tanpa sadar sudah jam 7, jadi panik-panik juga. Dari Pojok kita ke Makassar. Gimana perasaannya jadi mahasiswa, guys? Dari sini dulu. Rasanya kayak rasa baru ya, maksudnya baru agak beda sedikit dengan dari SMA. Lebih banyak waktu sendiri di sini, bukan di dalam kelas gitu. Oke, Kalau dari saya sih, jujur, saya pikir kalau dalam masa kuliah ini, jujur, waktu belajarnya agak fleksibel gitu dari SMA. Soalnya kan SMA harus dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Kalau di sini kan kayak sumpama ada matkul di jam 7 sampai jam 9, tapi tiba-tiba di jam 1 lagi gitu. Jadi space-nya itu bisa dipakai buat belajar mandiri gitu. beda ya antara jadi siswa sama mahasiswa. Tapi sekolah itu aturan pasti banyak sekali. Nah kalau di kuliah itu kan bebas. Itu gimana rasanya kalian jalan itu? Memang terasa lebih bebas sih daripada sekolah. Lebih suka atau apa? Kurang suka? Lebih suka sih kalau di sini lebih bebas. Jangan mengusik kebebasanku. Maju, Kesatria Kegelapan. Kalau dari saya sih terutama soal pakaian ya. Kalau kan dia selama ini kan sebelum masuk kuliah kan pakaiannya rata semua gitu ya, putih abu-abu gitu kan. Tapi kalau selama kuliah jujur saya lumayan bisa mengeksplor outfit saya seperti itu. Hari ini mau pakai apa, besok mau pakai apa kayak gitu. Terakhir nih, kebiasaan apa yang masih dibawa sampai sekarang sejak dari SMP? Kalau dari saya apa ya? Mungkin bangun pagi ya, walaupun ada matkul siang saya tetap kayak berusaha buat bangun pagi gitu. Nice. Masya Allah, jadi rajin sekali dulu bangun pagi ke bawah sampai saat ini. Oke, mantap. Pertahankan. Kamu gimana? Kalau saya sejak dari sekolah sampai sekarang pun kasih tugas sering tumpuk-tumpuk. Oke, jadi Tapi masih tetap dikerja semua, masih tepat waktu. Cuma sering tumpuk tugas sih. kalau ada tugas ditumpukin baru dikerjakan. Oke, gitu ya. Spill dulu karena diam itu tidak seru. Yeay. Bini gue itu cantik banget. Halo. Boleh berhenti sebentar waktunya nggak? Iya. Siapa namanya, dari jurusan mana, dan asal daerahnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Alicia dari Matematika, asal daerah saya Makassar. Angkatan 2025 kan? Ya, Masih baru. Boleh dong di-spill perasaan yang paling kentara perbedaannya dari waktu SMA dan sekarang sudah jadi mahasiswa? Kalau sudah jadi mahasiswa sekarang, waktunya kita untuk mengatur sendiri waktunya kita untuk belajar, kerja tugas, dan lain sebagainya dibandingkan SMA. Oh my god. Wow. Meskipun dirasa kalau dunia kuliah itu mungkin lebih berat, simple kata orang, tapi ternyata lebih berat daripada jadi siswa di SMA. Ya, oke. Ini kan waktu sekolah pasti pakainya putih abu-abu, pramuka ini kan bebas, lebih kreatif. Nah, gimana rasanya itu, lebih suka atau kurang suka? Kalau saya pribadi suka-suka aja, tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak suka karena mungkin mereka
masih harus terus mengganti gaya-gaya bajunya gitu. Pada sebenarnya kan tidak harus sih gitu. Oke, selanjutnya boleh di-spill dong kebiasaan yang masih dibawa sejak SMA sampai hari ini jadi mahasiswa. Apa ya? Kebiasaan kamu mungkin kamu waktu SMA ambis orangnya, kemudian masih dibawa Kebiasaan apa sampai yang dibawa sampai sekarang? Terus di belajar. Berarti kamu memang suka belajar. Nice. Terus itu matematika. Jadi 1 tambah 1 3. kok bisa? Stop it. Get some help. Oke. Berat mana? Ujian di sekolah atau di tugas-tugas di kuliah atau belum pernah dapat tugas? Tugas kuliah. Tugas kuliah. Oke, terakhir deh boleh di-spill harapannya untuk ke depan jadi mahasiswa gimana? Semoga bisa dapat nilai yang memuaskan, bisa menjalin relasi yang baik dengan yang lain, baik itu dengan teman, dengan dosen, dan lulus dengan IPK tertinggi. Amin. Kita bantu aminkan ya, Yupet. Spill dulu karena diam itu nggak seru. Aku suka primata pemberani. Tunggu. Hei, ikuti. Bu, ada ibu-ibu guys. Boleh nimbrung nggak? Oke, kita di sini saja. Sini aja. Oke. Pertama kenalin dulu namanya kalian ini siapa-siapa ya? Cantik-cantik semuanya. Sini dong supaya temannya kelihatan. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadhani. Di Sapa Salwa. Jurusan antropologi. Sama asal dari daerah mana? Asalnya itu dari Makassar. Saya Mujtida Akila Ridwan, dipanggil Akila dari Goa. Oke. Antropologi juga, Kak. Antropologi. Saya Im Ramadhani, saya dipanggil Aim, saya dari Makassar, jurusan antropologi. Saya Amrina Rosyada Kaharudin, biasa dipanggil Ina, dari jurusan antropologi. Saya tinggal di Galesong. Oke. Dari semuanya maba-maba ini boleh dong di-spill kebiasaan SMA yang masih dibawa sampai hari ini. Oh my god. Dulu waktu SMA kan suka Kak tunda-tunda tugasku, pasti kayak deadline, kayak misalnya ini hari dan besok deadline, terus malam ini baru saya kebut. Nah terus sekarang biasa masih ke bawah, jadi bisa kayak aduh lamanya ini dikerjain tugas, pusing kita kerjain. Pusing Ki karena kita kasih tumpuk-tumpuk. Sama Ji. Problemnya hampir sama semua deadline. Dek. Yang ngekos di sini siapa? Ini Kak. Nah, kamu untuk makannya lebih sering beli atau masak sendiri atau bagaimana? Tergantung sih Kak. Tergantungnya karena apa? Tapi akhir-akhir ini lebih sering Kak masak sih. Langsung aja kita pada soal kafe. Oke, spill momen paling lucu selama ngekos. Apa Di? Iya itu. Pernah Kak gorengan tempe Kak. Terus itu kan itu kamar mandi Kak sebentar. Ih balik-balik Kak. Ternyata itu makananku yang ku goreng, tempeku gosong Kak. Tinggal terlalu lama. Ternyata itu apinya besar sekali Kak. Hati ya next time. Oke deh. Next siapa lagi dong? Nah, kalian ini apa sih sebenarnya targetnya untuk kuliah sekarang ini? Mulai dari kamu. Kalau saya sih Kak targetnya itu ya pertama itu udah Kak jadi sarjana, terus mungkin banggakan orang tua aku karena saya dulu itu Kak kayak mungkin dibilang dari orang yang sederhana ya, jadi kayak punya mimpi besar untuk kuliah, jadi kayak ini nilaiku saya tingkatkan mulai dari SMA, SMP itu Kak saya mulai belajar terus menerus, jadi kayak sampai pada akhirnya saya bisa banggakan orang tua aku bisa lanjut kuliah. Di UNAS lagi ya?
Ya kak. Spill cita-citanya. Apa ya? Kalau saya belum punya cita-cita yang spesifik, kan mungkin ikut arus saja nih. Seiring, ikut arus saja. Let it flow. Oke. Next. Selanjutnya. Capaianku tuh mungkin untuk jadi sarjana judul untuk jadi sarjana kayak apa nih yang capai target 4 tahun atau mungkin bisa 3 sampai 5 bisa ya bismillah. Terus saya juga mau banggakan mamaku supaya kayak tahu anaknya juga bisa Ji ternyata meskipun keluarganya sederhana Ji begitu. Insya Allah you can do it guys. Kalau saya kurang lebih sama jika yang kayak temanku yang lain mau banggakan orang tuaku, terus mau sarjana, lulus dengan cum laude. Amin. Sama juga. Sama juga. Kita juga jadi sarjana. Makanya kalian jangan deadliner, harus lebih semangat. Kalau tidak ada langsung kerja. Terakhir untuk kamu yang ngekos, hal apa yang paling dikangenin dari rumah? Masakan orang tua, masakan mama. Betul. Itu sih. Itu sih kasih rindu pulang. Betul banget. Oke, thank you guys. Boleh terakhir kita ke kamera. Spill dulu karena diam itu nggak seru. Yeay, terima kasih. Mahasiswa baru tadi tuh punya cerita yang berbeda ya, perspektif yang berbeda, dan sebagian dari mereka tadi ternyata lebih senang, lebih suka ketika mahasiswa ya, karena itu tadi ya bebas dibandingkan tadi yang di SMA itu banyak aturan ya. Oke, dan untuk yang ngekos juga tadi mulai dari cerita-ceritanya yang sering jajan di luar sampai yang kangen. Iya, kasian banget. Dan itu semuanya relate banget sih, yo babes. Ya, tapi pada intinya yang baik dari mahasiswa di Makassar ataupun yang merantau itu punya cerita yang masing-masing yang menarik gitu ya. Dan tentunya ya menarik untuk kita dengar juga. Betul sekali, lebih menariknya lagi, lebih asiknya kalau cerita-cerita itu di-spill ke kita nih. Untuk itu sampai jumpa ya di episode berikutnya. Spill dulu. Saya Zul dan saya Ara. Sampai jumpa. Spill dulu karena diam itu nggak seru. Bye.